Halo semua, perkenalkan nama saya Angelika Pardede dari jurusan Pendidikan Sejarah. Ingin mereaksi sebuah video mengenai pembangunan Jalan Anyer Panarukan dari channel YouTube Historical Study. Mari kita saksikan videonya bersama-sama ya teman-teman. Pembangunan Jalan Raya Pos merupakan pembangunan jalan yang dibangun oleh Gubernur Jenderal Daendels yang menghubungkan wilayah Pulau Jawa bagian barat dan wilayah Pulau Jawa bagian timur yang panjangnya kurang lebih sekitar 1000 km. Setelah menempuh perjalanan yang sulit karena blokade tentara Inggris selama 10 bulan, Daendels akhirnya mendarat di Anyer pada tanggal 1 Januari 1808. Sebagai seorang yang memiliki banyak pengalaman sebagai perwira militer Angkatan Darat, Daendels melanjutkan perjalanan ke Jawa melalui jalan darat. Diperlukan waktu 4 hari untuk menuju Batavia. Ia melihat dengan mata kepala sendiri kondisi jalan Anyer menuju Batavia di musim hujan. Kondisinya sangat berbeda dengan jalan raya yang dibuat oleh Napoleon Bonaparte yang menghubungkan Paris dengan 25 kota lainnya di Eropa, termasuk jalur transnasional Paris-Amsterdam. Jalannya sudah bagus. Berbekal pengalamannya itu, dan berdasarkan instruksi bagi Gubernur Jenderal yang diterimanya dari Raja Belanda Louis Napoleon pada waktu itu, akhirnya mengilhami Daendels untuk merencanakan pembuatan jalan raya itu. Untuk lebih mengetahui permasalahan yang ada di Pulau Jawa, Daendels memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Semarang dan ujung timur Pulau Jawa. Ia meninggalkan Buitenzorg pada tanggal 29 April 1808. Dan Jadi tiba Daendels itu sendiri diperintahkan oleh Raja Belanda sendiri untuk membangun Jalan Anyer Panarukan. Dan berbekal pengalamannya, dia pun mulai membangun Jalan Anyer Panarukan tersebut di kota Semarang pada tanggal 5 Mei. Ketika tiba di Semarang inilah Daendels mengeluarkan perintah untuk memperbaiki dan menghubungkan jalan-jalan desa yang telah ada. Proyek ini diserahkan kepada pimpinan pasukan Zeni, von Lützow. Karena keterbatasan biaya, pemerintah hanya akan menanggung biaya pembangunan dari Batavia ke Buitenzorg dan petak-petak jalan di Priangan yang pelaksanaannya akan diatur oleh Gubernur Jenderal sendiri. Telah disediakan dana senilai Rp30.000 atau setara dengan gaji Kepala Dewan Hindia Belanda selama itu. Dananya bisa teman-teman dengar sendiri ya, telah disediakan Rp30 untuk pembangunan jalan tersebut. tahun untuk pembangunan jalan itu. Ketika bertemu dengan 38 bupati di Semarang, ia meminta agar proyek pembangunan jalan ini, khususnya jalur Cirebon ke Surabaya, dilanjutkan oleh para pejabat setempat. Pelaksana kerja wajib ini sebenarnya bukan paksaan, namun yang melaksanakannya adalah kaum petani yang mendapatkan bagian sawah di desa sebagai imbalan. Kerja wajib umum juga di... Nah, dari sini kita ketahui ya bahwa Daendels menyerahkan mandat kepada bupati-bupati atau orang-orang pribumi untuk meneruskan pembangunan jalan. Jadi tidak mungkin ya Daendels mampu untuk melihat ataupun memantau langsung pembangunan jalan itu dari satu daerah ke daerah lainnya. Jadi Daendels memerintahkan kepada bupati-bupati setempat untuk memantau ataupun melihat jalannya pembangunan jalan tersebut. bebankan kepada desa yang dilalui jalan raya ini, khususnya kepada para pemuda yang badannya masih segar dan bugar. Untuk merealisasikan jalan itu, Daendels mengeluarkan instruksinya yang terdiri atas 10 pasal. Kemudian ia menyerahkan kepada komisaris urusan pribumi untuk membuka jalan raya dari Buitenzorg ke Karangsambung melalui Cipanas, Cianjur, Bandung, Perakan Muncang, dan Sumedang. Dalam pembangunan ini akan diberi gaji sebesar Rp1/4 perak setiap hari. Sementara kepada kepala dan para perwira Zeni akan memperoleh uang harian yang jumlahnya disesuaikan dengan pangkat mereka. Komisaris urusan pribumi juga diizinkan untuk mengambil peralatan yang diperlukan dari gudang-gudang yang berada di Batavia. Kemudian peralatan itu dibagikan kepada para pekerja untuk memudahkan pembangunan jalan tersebut. Gubernur Jenderal kemudian mengeluarkan ketetapan baru, yakni bahwa para pekerja yang berasal dari daerah Cirebon yang dikerahkan untuk memperbaiki jalan-jalan di Sumedang akan dibayar sesuai dengan ketetapan yang baru dengan perincian sebagai berikut. Mandor jalan akan menerima Rp3, pekerja pembuat jalan akan menerima Rp2. Masing-masing kepala akan diberikan beras sebanyak 3 kantong beras sebagai penyesuaian dasar pembayaran yang diberikan kepada pekerja di jalur yang lain. Selain itu, dengan melihat beratnya medan yang harus ditembus, Gubernur Jenderal juga mengeluarkan ketetapan yang lain bahwa setiap kuli yang berasal dari daerah sekitar Batavia dan juga Priangan akan diberikan secara gratis setiap hari 1,5 pon beras dan setiap bulan 5 pon garam. Menurut sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, yaitu Aswi Warman Adam, membenarkan pernyataan tersebut. Menurutnya, Daendels dikirim ke Jawa oleh pemerintah Prancis yang sedang menduduki Belanda. Apa yang dilakukan Daendels tentu dilaporkan dan tercatat dalam arsip Prancis. Selain itu, beliau juga mengatakan bahwa para pekerja di Jalan Raya Pos dibayar oleh pemerintahan Daendels. Namun, soal uang nilai yang dikorupsi tidak tahu pasti. Hal senada juga disampaikan oleh sejarawan Peter Carey. Menurut Peter Carey, memang ada anggaran yang tersedia dari pemerintahan kolonial, tapi yang bertanggung jawab adalah bupati dan petinggi pribumi lokal. Nah, menurut Peter Carey sendiri, anggaran dari kolonial itu diberikan kepada bupati. Bupatilah yang memberikan atau membagikan kepada para pekerja pembangunan Jalan Anyer Panarukan. Dan asumsi-asumsi liar pun mulai berkeliaran dikarenakan banyak para pekerja dari pembangunan tersebut meninggal dunia, berkisar antara 7.000 sampai 14.000 orang.
Oleh karena itu, sejarah yang berkembang pada saat ini mengenai pembangunan Jalan Anyar Panarukan yaitu kerja paksa atau kerja rodi yang memakan banyak korban jiwa. Padahal cerita aslinya dari pihak Belanda sendiri itu memberikan upah yang layak. Namun, upah tersebut diselewengkan oleh bangsa kita sendiri yaitu pribumi sendiri. Yang pada saat itu bupati yang bekerja pada tiap daerah diberikan mandat untuk memberikan upah, tapi bupati tersebut menyelewengkan. Jadi seakan-akan dari pihak Belanda tidak memberikan upah. Jadi di sini terkesan bahwa pihak Belanda lah yang kejam atas pembangunan jembatan Anyar Panarukan ini. Tempat untuk mengurus pembangunan jalan tersebut. Lebih lanjut, Peter Carey menjelaskan bahwa upaya untuk para pekerja ini banyak diselewengkan. Pengaturan proses manajemen proyek ini juga tidak diatur dengan baik. Bukan hanya gaji, tapi persiapan bekal dan alat dan sebagainya, rupanya ada banyak penyelewengan. Sebab begitu banyak orang buruh kasar yang digerakkan meninggal, diduga antara 7.000 hingga 14.000 orang. Jadi tidak mungkin begitu banyak korban kalau semua diatur dengan baik di tingkat lokal. Berikut tadi merupakan penjelasan mengenai bagaimana pembangunan jalan raya pos dari hasil penelitian karya Profesor Djoko Mariandono. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Sekianlah reaction video dari saya dari channel YouTube Historical Study. Dari cerita ataupun video tersebut kita bisa mengambil pesan ya teman-teman, bahwa cerita-cerita yang berkembang ataupun pada saat ini asumsi sejarah mengenai pembangunan Jalan Anyar Panarukan bahwa tidak diberikan upah itu salah. Dari pihak Belanda sendiri ataupun dari Dendles sendiri itu sudah mengatur dari awal bahwa upah tiap pekerja, bonus tiap pekerja, peralatan tiap pekerja itu sudah diatur dari awal. Nah, tidak mungkin kan Dendles itu memantau secara langsung tiap-tiap daerah, karena daerah untuk pembangunan jalan tersebut cukup banyak. Nah, untuk itu Dendles sendiri menyerahkan tugas tersebut kepada bupati-bupati setempat untuk mengatur jumlah upah ataupun peralatan kepada para pekerja pribumi. Namun, dari bupati kita sendiri itu menyelewengkan dana tersebut sehingga seolah-olah pembangunan Jalan Anyar Panarukan adalah kerja paksa atau kerja rodi yang memakan banyak jiwa. Jadi untuk itu teman-teman, ada baiknya kita para pendidik ataupun kita mahasiswa-mahasiswa, murid-murid, guru yang lainnya haruslah melihat fakta sejarah yang sesungguhnya. Jangan menyebarkan cerita-cerita palsu mengenai sejarah. Dan ada baiknya kita mempelajari terkait sejarah yang ada, kita melihat fakta-fakta yang ada, barulah kita menyampaikan. Jangan adanya kebohongan-kebohongan sejarah yang terus berlanjut. Demikianlah reaction video dari saya. Terima kasih. Nah, menurut Peter Carey sendiri, anggaran dari kolonel itu diberikan kepada bupati. Bupatilah yang memberikan atau membagikan kepada para pekerja pembangunan Jalan Anyar Panarukan. Dan asumsi-asumsi liar pun mulai berkeliaran dikarenakan
banyak para pekerja dari pembangunan tersebut meninggal dunia, berkisar antara 7.000 sampai 14.000 orang. Oleh karena itu, sejarah yang berkembang pada saat ini mengenai pembangunan Jalan Anyar Panarukan yaitu kerja paksa atau kerja rodi yang memakan banyak korban jiwa. Padahal cerita aslinya dari pihak Belanda sendiri itu memberikan upah yang layak. Namun, upah tersebut diselewengkan oleh bangsa kita sendiri yaitu pribumi sendiri. Yang pada saat itu bupati yang bekerja pada tiap daerah diberikan mandat untuk memberikan upah, tapi bupati tersebut menyelewengkan. Jadi seakan-akan dari pihak Belanda tidak memberikan upah. Jadi di sini terkesan bahwa pihak Belanda lah yang kejam atas pembangunan jembatan Anyar Panarukan ini. Yang bertanggung jawab adalah bupati dan petinggi pribumi lokal setempat untuk mengurus pembangunan jalan tersebut. Lebih lanjut, Peter Carey menjelaskan bahwa upaya untuk para pekerja ini banyak diselewengkan. Pengaturan proses manajemen proyek ini juga tidak diatur dengan baik. Bukan hanya gaji, tapi persiapan bekal dan alat dan sebagainya. Rupanya ada banyak penyelewengan, sebab begitu banyak orang buruh kasar yang digerakkan meninggal. Diduga antara 7.000 hingga 14.000 orang. Jadi tidak mungkin begitu banyak korban kalau semua diatur dengan baik di tingkat lokal. Berikut tadi merupakan penjelasan mengenai bagaimana pembangunan jalan raya Pos dari hasil penelitian karya Profesor Djoko Mariandono. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Sekianlah reaction video dari saya dari channel YouTube Historical Study. Dari cerita ataupun video tersebut kita bisa mengambil pesan ya teman-teman, bahwa cerita-cerita yang berkembang ataupun pada saat ini asumsi sejarah mengenai pembangunan Jalan Anyar Panarukan bahwa tidak diberikan upah itu salah. Dari pihak Belanda sendiri ataupun dari Dendles sendiri itu sudah mengatur dari awal bahwa upah tiap pekerja, bonus tiap pekerja, peralatan tiap pekerja itu sudah diatur dari awal. Nah, tidak mungkin kan Dendles itu memantau secara langsung tiap-tiap daerah, karena daerah untuk pembangunan jalan tersebut cukup banyak. Nah, untuk itu Dendles sendiri menyerahkan tugas tersebut kepada bupati-bupati setempat untuk mengatur jumlah upah ataupun peralatan kepada para pekerja pribumi. Namun, dari bupati kita sendiri itu menyelewengkan dana tersebut sehingga seolah-olah pembangunan Jalan Anyar Panarukan adalah kerja paksa atau kerja rodi yang memakan banyak jiwa. Jadi untuk itu teman-teman, ada baiknya kita para pendidik ataupun kita mahasiswa-mahasiswa, murid-murid, guru yang lainnya haruslah melihat fakta sejarah yang sesungguhnya. Jangan menyebarkan cerita-cerita palsu mengenai sejarah. Dan ada baiknya kita mempelajari terkait sejarah yang ada, kita melihat fakta-fakta yang ada, barulah kita menyampaikan. Jangan adanya kebohongan-kebohongan sejarah yang terus berlanjut. Demikianlah reaction video dari saya. Terima kasih. Nah, menurut Peter Carey sendiri, anggaran dari kolonel itu diberikan kepada bupati. Bupatilah yang memberikan atau membagikan kepada para pekerja pembangunan Jalan Anyar Panarukan. Dan asumsi-asumsi liar pun mulai berkeliaran dikarenakan banyak para pekerja dari pembangunan tersebut meninggal dunia, berkisar antara 7.000 sampai 14.000 orang. Oleh karena itu, sejarah yang berkembang pada saat ini mengenai pembangunan Jalan Anyar Panarukan yaitu kerja paksa atau kerja rodi yang memakan banyak korban jiwa. Padahal cerita aslinya dari pihak Belanda sendiri itu memberikan upah yang layak. Namun, upah tersebut diselewengkan oleh bangsa kita sendiri yaitu pribumi sendiri. Yang pada saat itu bupati yang bekerja pada tiap daerah diberikan mandat untuk memberikan upah, tapi bupati tersebut menyelewengkan. Jadi seakan-akan dari pihak Belanda tidak memberikan upah. Jadi di sini terkesan bahwa pihak Belanda lah yang kejam atas pembangunan jembatan Anyar Panarukan ini. Yang bertanggung jawab adalah bupati dan petinggi pribumi lokal setempat untuk mengurus pembangunan jalan tersebut. Lebih lanjut, Peter Carey menjelaskan bahwa upaya untuk para pekerja ini banyak diselewengkan. Pengaturan proses manajemen proyek ini juga tidak diatur dengan baik. Bukan hanya gaji, tapi persiapan bekal dan alat dan sebagainya. Rupanya ada banyak penyelewengan, sebab begitu banyak orang buruh kasar yang digerakkan meninggal.
diduga antara 7.000 hingga 14.000 orang. Jadi tidak mungkin begitu banyak korban kalau semua diatur dengan baik di tingkat lokal. Berikut tadi merupakan penjelasan mengenai bagaimana pembangunan jalan raya Pos dari hasil penelitian karya Profesor Djoko Mariandono. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Sekianlah reaction video dari saya dari channel YouTube Historical Study. Dari cerita ataupun video tersebut kita bisa mengambil pesan ya teman-teman, bahwa cerita-cerita yang berkembang ataupun pada saat ini asumsi sejarah mengenai pembangunan Jalan Anyer Panarukan bahwa tidak diberikan upah itu salah. Dari pihak Belanda sendiri ataupun dari Dendels sendiri itu sudah mengatur dari awal bahwa upah tiap pekerja, bonus tiap pekerja, peralatan tiap pekerja itu sudah diatur dari awal. Nah, tidak mungkin kan Dendels itu memantau secara langsung tiap-tiap daerah, karena daerah untuk pembangunan jalan tersebut cukup banyak. Nah, untuk itu Dendels sendiri menyerahkan tugas tersebut kepada bupati-bupati setempat untuk mengatur jumlah upah ataupun peralatan kepada para pekerja pribumi. Namun, dari bupati kita sendiri itu menyelewengkan dana tersebut sehingga seolah-olah pembangunan Jalan Anyer Panarukan adalah kerja paksa atau kerja rodi yang memakan banyak jiwa. Jadi untuk itu teman-teman, ada baiknya kita para pendidik ataupun kita mahasiswa-mahasiswa, murid-murid, guru yang lainnya haruslah melihat fakta sejarah yang sesungguhnya. Jangan menyebarkan cerita-cerita palsu mengenai sejarah. Dan ada baiknya kita mempelajari terkait sejarah yang ada, kita melihat fakta-fakta yang ada, barulah kita menyampaikan. Jangan adanya kebohongan-kebohongan sejarah yang terus berlanjut. Demikianlah reaction video dari saya. Terima kasih.